Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatidz, para tamu undangan yang mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah, utangnya dikasih lunas sama Allah, jodohnya dicepatkan sama Allah, apa yang jadi keinginan kita diberi oleh Allah, apa yang jadi kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, apa yang kita takutkan dijauhkan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah yang meminta kepadamu, maka jangan sampai Kau pulangkan kami kecuali Kau sudah berikan apa yang kami minta, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami jaga, ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya, beri sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia jadikan kuburannya sebagai kemenangan surga, terima amal baiknya, hapuskan seluruh dosanya, ya Allah. Ya Allah, pasangan hidup dan anak-anak kami, ya Allah, jadikan semua yang saleh-saleh, ya Allah. Panjang umur, senantiasa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Melanjutkan kajian kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mulanya Nabi Muhammad itu mendapatkan tanda-tanda bahwa beliau itu akan menjadi seorang nabi. Nah, itu melalui mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar. Jadi Nabi Muhammad malam ini mimpi, besoknya kejadian. Itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Beliau sebelum dapat wahyu dimulai lewat mimpi. Tapi mimpinya mimpi benar. Mimpinya mimpi benar. Nah, kadang-kadang kita ini suka mimpi, betul Ibu? Kadang-kadang suka mimpi. Mimpi apa, mimpi kita benar apa enggak ya? Kejadian apa enggak? Kalau Nabi Muhammad mimpinya kejadian. Kalau kita gimana, Bu? Pak. Kadang-kadang saya ini heran. Kadang ada yang mimpi fulan, bingung datang ke orang. Habib, ini arti mimpi saya apa? Kadang ada yang mimpi ini, ada yang mimpi itu, macam-macam. Zaman sekarang ini lagi demam mimpi. Mimpi kita benar apa enggak itu ditentukan lewat lisan kita. Suka jujur apa tidak. Kata Rasulullah SAW, "Idza qaraba zaman lam yakad ru'ya rajul salih takdzib." Ketika udah zaman ini akhir, hampir tidak ada mimpi yang dusta, itu nggak ada. Jadi emang mimpi sesuai dengan kejadian. Mimpi benar-benar sesuai dengan kejadiannya. Tapi wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Yang paling benar mimpinya orang yang paling jujur. Nah, kalau kita suka bohong, kemudian mimpi, ya banyak nggak benarnya berarti. Makanya kalau kita ingin mimpi kita tembus, mimpi orang soleh, mimpi apa lagi? Mimpi dapat rembulan. Waduh, kalau dapat rembulan berarti mau nikah ya. Dapat rembulan, amin. Kalau bapak-bapak mimpinya mimpi apa? Ular. Mimpi ular itu macam-macam, katanya jodoh, katanya rezeki, macam-macam. Pokoknya
ya tafsir mimpi ini datanglah kepada ahli mimpi, jangan datang ke Habib Anis, nggak paham artinya ya. Tapi di sini kita perlu tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi, beliau dikasih tanda-tanda kenabiannya, yaitu melalui mimpi. Nah kita pun juga seperti itu. Mimpi ini mengenai tentang mimpi, ya. Mimpi ini benar tidaknya tergantung jujurnya kita berbicara. Kalau kita bicaranya jujur, insya Allah mimpinya itu benar kejadiannya. Tapi kalau kita masih banyak dustanya, ya nggak usah bingung-bingung. Udah dinikmati aja. Namanya bunga tapi kita jangan fokus sama mimpi. Kadang-kadang orang fokus sama mimpi. Sebelum tidur, nanti mimpi apa ya? Insya Allah mimpi khair ya. Habib Umar ditanya, Bu, Pak, bagaimana Habib tentang mimpi yang soleh, mimpi yang baik ini gimana sih? Katanya Habib Umar, jadikan mimpimu itu motivasi agar kamu bisa terus berbuat baik. Kalau misalnya ibu-ibu mimpi Nabi Muhammad, kalau ibu-ibu mimpi guru kumpul, kalau ibu-ibu mimpi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mimpi guru Zuhdi, mimpi siapapun orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, jangan kesusu, jangan terburu-buru GR. Aduh, berarti saya sudah jadi orang soleh. Jangan dulu. Itu jadikan motivasi untuk terus berbuat baik. Dah itu aja. Nggak perlu kita terus berkaitan sama mimpi terus. Akhirnya kita hidupnya nggak nyata-nyata ya. Jadi mimpi saya mimpi guru Zuhdi, berarti saya terus berbuat baik. Nanti dari guru Zuhdi, guru kumpul dari sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau kita mimpi baik berarti jadikan apa Bu? Motivasi itu penyemangat untuk berbuat baik. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau akhirnya suka menyendiri di Gua Hira. Menyendiri di Gua Hira. Beliau senantiasa membawa bekal. Kalau bekalnya habis, pulang ngambil bekal lagi di mana Bu? Di mana? Pak? Bekalnya di mana? Ngambil bekal lagi ke istrinya Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersendiri di Gua Hira, beliau senantiasa membawa bekal. Kalau bekalnya habis, beliau pulang lagi ke Siti Khadijah untuk mengambil bekalnya lagi. Nah, begitulah kehidupan suami dan istri saling melengkapi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kenabiannya, dengan kerasulannya dilengkapi oleh oleh istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Apa yang menjadi kekurangan dilengkapi satu sama lain, itu namanya suami istri. Kalau suami istri satu sama lain nuntut hak, itu bukan suami istri. Ini kayak sidang pengadilan. Iya Bu. Iya Pak. Bukan suami istri. Hakmu mana? Wah, repot akhirnya. Tiap hari ketemu yang istri urusan nama kodok, yang suami urusan yang lain. Suami istri itu saling, tahu saling nggak? Saling mendukung. Istri didukung menjadi yang salehah, suami didukung, dihormati. Masya Rasulullah sama Siti Khadijah, perumpamaan suami istri yang saling melengkapi. Siti Khadijah dengan subhanallah, ketabahannya, kekuatannya, bahkan kekayaannya,
digunakan untuk perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi. Intinya kalau kita pengen suami dan istri ini jadi lempeng bagus-bagus aja, itu kita butuh apa? Saling. Ibu, pernikahan itu saling melengkapi, bukan saling menuntut. Siapa yang saling menuntut? Siapa yang saling menuntut coba? Ibu-ibu. Bukan. Yang saling menuntut itu orang yang lagi di pengadilan. Iya Bu. Iya Pak. Masa pernikahan kita kayak di pengadilan sih? Enggak kan? Kita kan saling cinta kan? Dulu waktu nikah, sebelum akad nikah pacaran dulu enggak? Enggak. Dulu Masya, padahal nggak boleh pacaran mah nggak boleh. Tapi harus kadung kadang-kadang banyak yang kayak gitu, kenalan dulu, bahasa sekarang ta'aruf. Waktu ta'aruf manis pas udah nikah jadi kenapa kok jadi pahit? Bukan salah pernikahannya, tapi salah konsep dalam pernikahan. Ini tadi pernikahan itu intinya saling. Suami kerja didukung, istri mendidik anak didukung, seperti itu. Saling, pokoknya saling. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama Siti Khadijah juga seperti itu. Ini kayaknya Rasul nih, kan Siti Khadijah dari dulu emang nikah sama Nabi karena Siti Khadijah memiliki firasat bahwa beliau ini adalah orang yang diutus nanti di akhir zaman. Ditunggu-tunggu. Ketika beliau sudah mulai ibadah, Siti Khadijah sendiri yang bekalin. Masya, coba nggak seperti itu. Coba, Rasulullah jangan. Ngapain kamu sendirian di Gua Hira? Buat apa? Kamu di sini aja, jangan jauh-jauh dari saya. Waduh, repot aja. Nggak jadi nabi akhirnya. Nggak jadi Nabi Muhammad sudah seperti itu. Harusnya beliau kalau didukung sama Siti Khadijah. Ya Rasulullah, aku kok kayak gini ya, mimpi. Cerita sama Siti Khadijah, ya kan? Cerita. Setelah itu beliau berangkat ke Gua Hira, didukung, dibekalin. Masya Allah. Sekarang istri, suaminya kerja, jangan jauh-jauh. Sekarang suami, istrinya ke pengajian, jangan ke ngapain ke pengajian ya? Gimana sih? Akhirnya nggak saling mendukungnya. Akhirnya Rasulullah SAW saat itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan saat itu Rasulullah SAW dikagetkan oleh suara malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didekap itu Rasulullah SAW. Ngedekap siapa? Siti Khadijah. Rasulullah ngedekap Siti Khadijah. Jibril ngedekap Rasul Sallallahu Alaihi, didekap sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa ayatnya lagi? Khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa tuh? Alaq. Bukan. Masya Allah. Didekap ya. Setelah itu baru Rasulullah SAW tarjuf. Apa tarjuf itu? Bergetar. Badannya bergetar, menggigil ya. Berangkat ke Siti Khadijah. Zammiluni, selimuti aku Khadijah. Selimuti aku. Kayak ginilah suami sama istri. Ketakutan diselimutin, ditenangkan. Masya. Akhirnya dikasih kabar. Dikasih kabar kepada Siti Khadijah, Rasulullah SAW ceritakan.
Rasulullah SAW cerita, aku ini takut. Gini katanya Siti Khadijah, kalau absyir, jangan usah takut. Ini kabar gembira ini. Engkau adalah nggak mungkin Nabi Muhammad SAW tidak mungkin kamu menjadi orang yang disia-siakan sama Allah. Engkau itu adalah orang yang rajin silaturahmi. Engkau itu adalah orang yang jujur dalam perkataan. Engkau itu suka menanggung beban-bebannya orang. Engkau itu suka menjamu tamu. Engkau itu suka membela kebenaran. Gak mungkin kamu yang punya sifat-sifat ini, gak mungkin kamu yang sudah mengerjakan hal-hal positif ini disia-siakan sama Allah Subhanahu. Makanya kita kalau pengen hidup enak, Bu, Pak, resepnya ini apa? Silaturahmi dijaga, ya. Kalau ngomong yang jujur. Kalau ada tamu diapain? Dihormatin. Kalau ada yang lagi kesusahan, ya dibantu. Ya. Kemudian kalau memang ada hal-hal positif didukung. Ya, Masya. Nah, orang yang seperti ini maka dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Siti Khadijah bawa Nabi Muhammad SAW ke Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfal ini pamannya Siti Khadijah, yang mana beliau ini adalah pengikut agama Nasrani, tapi yang benar, pengikut agama Nasrani yang sebelum Nabi Muhammad diutus, yang akhirnya Waraqah bin Nawfal pun beliau memberi kabar bahwa berarti engkaulah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dikabarkan kepada kita oleh Nabi Isa alaihis salam, dan telah dikabarkan kepada kita oleh Nabi Allah Musa alaihis salam. Ya. Kemudian ketika kenabian ini diemban oleh Nabi Muhammad, nah Nabi itu nggak jalan, Bu, Pak, kecuali yang namanya daun-daun ini ngucapin salam buat Nabi Muhammad. Yang namanya bebatuan itu juga ngucapin salam pada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa sih tujuannya semuanya ini ngucapin salam pada Nabi Muhammad? Coba. Kalau kita ngucapin salam, dijawab nggak salamnya, Bu? Kalau misalnya saya ngucapin salam, Assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam. Apa sih Assalamualaikum itu? Semoga doa. Semoga kamu selamat. Yang diingini oleh batu, yang diingini oleh tumbuhan-tumbuhan ini jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bayangin kalau Nabi Muhammad yang ngomong ke kita Assalamualaikum, kira-kira ditolak nggak sama Allah doanya Nabi Muhammad kepada kita? Bu, pengen nggak sih dapat salamnya Nabi Muhammad? Yakin? Bapak juga pengen? Yakin? Tahu nggak Nabi Muhammad bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi bi arudda alaihi salam." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim dia mengucapkan salam kepadaku, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan ruhku ke dalam jasadku, li'arudda alaihi salam, supaya aku kembali atau aku membalas salamnya dia tadi ini. Jadi kalau bapak-bapak mengucapkan salam sekarang, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu berarti ibu dan bapak juga dapat jawabannya dari Nabi Muhammad. Cuman kitanya aja yang nggak benar ya. Jadi nggak kedengeran. Ada namanya
Syekh Ali Khalil Gesan, Bu, Pak. Itu kalau beliau lagi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu enggak dilanjut sama beliau assalamu alayna, kecuali beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad wa alaikassalam ya Syekh. Itu beliau ada di Kosam itu dekat sama Tarim di Hadramut sana. Katanya Al-Habib Ali Masyhur, kalau ulama ngucapin salam dijawab sama Nabi itu udah biasa. Orang soleh ngucapin salam dijawab sama Nabi, kedengeran langsung udah biasa. Nah yang spesialnya dari Syekh Ali Khalil Gesan, saat beliau mengucapkan salam assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kedengeran suara wa alaikassalam ya Syekh, itu bukan beliau saja yang dengar, tapi semua makmumnya di sholat itu semuanya ngedengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya. Makanya di zaman beliau Syekh Ali Khalil Gesan ya, banyak orang berbondong-bondong datang dari mana-mana pengen sholat berjamaah sama beliau karena langsung ngedengar suaranya Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan kita semua dapat salamnya Nabi. Aduh Bu, Pak, kalau dapat salamnya Nabi bayangin coba kita didoain sama Nabi selamat. Ya, kalau orang Banjar kan gitu. Subhanallah bawa air, pinginnya apa? Doain apa? Selamat dunia akhirat. Masya. Nah, kalau kita dapat salamnya Nabi, kira-kira selamat nggak kita? Selamat. Makanya kita ayo coba ya dalam kehidupan kita ya, jangan sampai kita nggak salam sama Nabi. Makanya termasuk amalannya as-salafun as-shalihun ya, kalau bisa ibu-ibu baca juga. Ya, apa Habib? Itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dibaca 116 kali setiap hari ya. Bu, dibacanya kapan? Pas mau tidur, pas mau assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa? 116. Itu termasuk amalan yang insya Allah kalau kita amalkan gak lama deh kita mimpi Nabi Muhammad. Ini kalau mimpi Nabi Muhammad terus disalamin sama Nabi, gimana rasanya? Masya Allah. Udah jangan jauh-jauh deh. Habib Anis lumayan gantengnya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajahnya itu ya Allah nggak pernah kusam. Wajahnya Nabi itu nggak pernah cemberut ya. Wajahnya Nabi itu nggak pernah cemberut, dilihat itu kayak adem gitu. Senantiasa itu beliau bisyir. Apa bisyir? Mukanya itu ceria, sumringah gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semoga kita bisa mimpi Nabi sama dapat salamnya Nabi Muhammad. Ini semuanya yang ketika Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, jadi Nabi, ini yang namanya bebatuan, yang namanya apa lagi? Daun-daun, semuanya pada mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu terus ya. Terus itu terjadi sampai nudi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku kayak seakan-akan dipanggil ya, aku lihat ke depan, lihat ke belakang, nggak ada orang ya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya Allah ini kok semuanya pada mengucapkan salam seperti ini, kok nggak ada orang semuanya. Pulang lagi ke Khadijah, daftiruni ya, selimutin aku ya, subuh alaiya ma'an barida, coba itu siram ini kata ya Rasulullah. Disuruh nyiram ya, suruh nyiram pakai air supaya ini benar apa enggak dalam keadaan yang
sesuai dalam keadaan yang berhalusinasi gitu. Akhirnya di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya diturunkan ayat pada beliau, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya mudaththir, yang berselimut, qum fa'anzir, ayo kamu berdiri anzir, kasih peringatan manusia, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Di satu waktu beliau berkata, ya Muhammad, innallaha yubriuka salam wa yaqulu anta rasuli ilal jinni wal insi fad'uhum ila qawli la ilaha illallah. Sampai diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad, malaikat Jibril alaihissalam datang ke Nabi Muhammad dengan keadaan yang begitu indah. Datang ke Nabi Muhammad, beliau menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam padamu dan Allah mengatakan bahwa engkau adalah utusanku kepada jin dan manusia, dan ajaklah mereka semua untuk mengatakan dan menyembah dan untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menghentakkan kakinya di bumi, ini keluar air. Nah, ketika keluar air itu malaikat Jibril alaihissalam wudhu dan memberi dan mengajarkan wudhu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wudhu sama malaikat Jibril, diajak sholat berjamaah sama malaikat Jibril. Nah. Kemudian Rasulullah SAW pulang kepada Khadijah, dan Khadijah pun diceritai sama Nabi, diajari Nabi Muhammad SAW wudhu dan diajak sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat itu sholat lima waktu, sholat itu sholat malam, sholat malam. Karena sebelum kita dapat 5 waktu, Nabi Muhammad itu diwajibkan sholat malam. Sholat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi. Bagi kita sunnah. Nah, kalau bisa ya, kita juga sholat malam. Bu, Pak, Bapak senang nggak sih kalau berduaan sama istrinya? Senang ya? Namanya Bapak yang jawab dulu. Pak, senang nggak? Jujur, senang kan kita sama kekasih kita, ya Bu, berduaan ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna lailuna ma'anni. Kata Allah Subhanahu wa taala, bohong deh orang yang ngomong aku itu cinta sama Allah, tapi ketika malam dia malah tidur. Kenapa beda? Karena di saat semua orang tertidur, kalau kita berdoa sama Allah, kalau kita curhat sama Allah, kalau kita doa sama Allah, insya Allah itu akan akan menjadikan hubungan kita tambah mesra sama Allah, tambah baik sama Allah. Nah, kalau kita hubungannya baik sama Allah, kira-kira rezeki kita lancar nggak? Lancar. Yang lagi seru rezekinya ada di sini. Banyak. Lumayan. Ya semoga lancar semua rezekinya ya. Utangnya masih ada, Bu. Udah ada jasa itu yang berapa kali utangnya masih ada. Tiap bulan hadir nggak? Lunas nggak utangnya? Utang lagi ya? Padahal udah dikasih tahu tuh, kalau udah lunas, udah jangan utang lagi. Dari sekarang coba diniatin ya. Insya Allah tak doain lunas utangnya, rezekinya tiap bulan minimal 20 juta. Insya Allah deh, jamaah seperti ini pasti kayak gitu deh. Insya Allah tahun depan umroh semua. Yang belum daftar haji semua. Insya. Yang paling penting ya, apa yang menjadi kewajiban kita penuhi. Insya Allah semuanya ntar gampang ya. Jangan bingung
apa bu namanya skincare ya. Bapak-bapak bingungnya apa? Kalau bapak-bapak nggak banyak belinya ya. Beli apa bapak-bapak sukanya Pak? Beli rokok. Waduh, Masya Allah, ya, semoga deh insya Allah semuanya kabul hajatnya ya. Nah, di sini saat itu langsung Sayyidah Khadijah saking bahagianya sampai hampir pingsan ya mendengar Nabi Muhammad. Nah ini yang betul-betul ya ditunggu-tunggu ini kabar ini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Siti Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena memang pada dasarnya beliau menginginkan ini terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Siti Khadijah termasuk yang pertama kali iman sama Allah Subhanahu. Iman sama Allah pertama kali siapa? Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau anak kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang iman lagi sama Nabi Zaid bin Haritha. Kemudian Bilal, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair bin Awam dan semuanya. Dan itu berlangsung 3 tahun. Nabi Muhammad mulai dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah 3 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat fasdah bima tu'mar. Nabi Muhammad fasdah bima tu'mar, udah sampaikan sudah, lantangkan ya, sebagaimana kamu diutus, umumkan kepada semuanya. Ya fajaharahu wa ashabuhu. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dakwahnya mulai dakwah terang-terangan. Saat Nabi Muhammad dakwah terang-terangan, ngamuk semua orang-orang kafir Quraisy. Gak ada yang terima, gak ada yang mau, ngamuk pokoknya. Ya, langsung ditunjukkan permusuhannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya seperti Walid bin Mughirah mengatakan Nabi Muhammad adalah penyihir. Ya. Sampai ada yang mengatakan sebagai penyair, sampai ada yang mengatakan ya, bahkan Nabi Muhammad lagi lewat dikasih tanah di atas kepalanya gitu. Bahkan lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumahnya dikasih darah. Ya. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau waktu sujud pernah diinjek ininya. Kemudian pernah lagi sorbannya ditarik. Pokoknya macam-macam deh yang dirasakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada satu saat Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, itu ada yang ngomong, ayo siapa tuh yang mau ini lihat orang yang muroi, orang yang riak. Orang yang riak ini coba siapa yang mau gangguin dia? Siapa yang mau membawakan itu kotoran ontanya si fulan? Dibawa kotoran onta subrat itu ditaruh di punggungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad gak bergerak berat, Nabi Muhammad gak bergerak sampai datang Siti Fatimah Zahra, dihilangkan itu kotoran onta dari punggungnya Nabi Muhammad, yang akhirnya ngamuk Siti Fatimah. Setelah Nabi Muhammad salam, Nabi Muhammad pun berdoa mendoakan mereka semua itu. Ya, didoain sama Nabi satu, yang akhirnya katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku tidak melihat orang-orang yang didoakan Nabi itu ketika perang Badar kecuali mereka sudah udah jadi mayat gitu. Semuanya waktu perang Badar terbalaskan semuanya, meninggal sampai sebagian ada yang di tengah jalan pulang juga meninggal. Sallallahu Alaihi. Orang-orang yang ganggu Nabi Muhammad yang marah bukan Nabi tapi Allah. Begitu juga orang yang ganggu orang soleh yang marah bukan orang soleh tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di
sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika udah tambah banyak yang Islam, ya, tambah banyak yang iman sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir Quraisy kayak yang apa ya, cacing kepanasan, tambah marah sehingga mereka mengazab orang-orang yang enggak berdaya, sampai-sampai Abu Jahal, ya, itu ketemu Sumayyah dan na'udzubillahi min dzalik, ya. Ketika Sumayyah itu lagi disiksa sama tuannya, itu tiba-tiba Abu Jahal ngambil yang namanya tombak, langsung dibunuh di tempat. Makanya pertama kali syahid di dalam Islam adalah perempuan. Perempuan ini hebat. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah. Yang pertama kali jadi syahid siapa? Sumayyah. Orang hebat. Dari dulu perempuan ini hebat. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita dapat keberkahannya mereka semua, Ibu. Ya, keberkahannya Sayyidah Sumayyah, Ummu Ammar bin Yasir, yang pertama kali beliau menjadi orang yang mati syahid di dalam Islam, yaitu perempuan, yaitu Sumayyah. Terus semuanya, Bu, ya, semuanya disiksa. Orang-orang yang nggak mampu, yang lemah, yang ikuti Nabi Muhammad, semuanya disiksa. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu duitnya habis, bukan duitnya habis, banyak keluar duit. Kenapa? Melihat ini budak disiksa, sahabatnya Nabi dibebasin, terus seperti itu perjuangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai masuk Islam Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab masuk dalam agama Allah, ya. Jadi Sayyidina Umar ini termasuk yang didoakan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarin, ya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Ini dengan salah satu dua Umar, salah satunya. Yang pertama Abu Jahal, ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Nah, saat Nabi Muhammad doa gitu, ini disebutkan di Jawahirul Uliyah, Abu Jahal tangannya lagi gini. Ini Bu, ini Pak, tangannya lagi begini nih. Ada iblisnya. Hah? Ini apa ini namanya? Ada iblisnya. Apa? Ada iblisnya. Ada? Iblisnya. Iya, ada iblisnya. Jadi karena beliau dulunya kayak gini, sampai tangannya kayak gini, itu hidayah nggak sampai kepada Abu Jahal. Ada iblisnya. Sampainya kepada makanya kita nggak boleh gini nih. Gini, ya, nggak. Kita doa tuh gini, ya. Dan nggak pamali, katanya orang Sunda itu pamali. Kayak gini, ya, nggak baik. Ya. Orang dulu juga ngomong seperti itu, ya, nggak baik. Ya. Makanya Abu Jahal saat itu nggak dapat hidayah karena tangannya begitu. Ya, dia menolak hidayah dari Allah Subhanahu. Masuklah Umar ke dalam agama Allah. Ya. Nah, ketika sudah masuk Umar, udah deh nggak kuat orang Quraisy. Ya. Akhirnya udah nggak ngomong lagi mereka. Akhirnya mereka udah mending dibunuh aja di Muhammad. Mending apa? Dibunuh. Tambah kuat sebabnya. Dan akhirnya, ya, Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad? Nggak ada. Ketika dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pamannya Abu Thalib juga termasuk yang menjaga beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bu, ini Abu Thalib ini, ya. Sampai Abu Thalib tadi ini mengumpulkan semua orang kafir Quraisy ketika beliau ini mau meninggal. Dikasih tahu oleh mereka, ya, oleh Abu Thalib, orang kafir Quraisy, orang Quraisy semuanya, sini kalian.
ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah orang yang paling jujur. Muhammad ini adalah orang yang membawa sesuatu yang hak, membawa sesuatu yang benar, yang diterima oleh hati, walaupun kadang-kadang lisan ini, ya, lisannya Abu Thalib ini seakan-akan masih tidak mengiyakan, tapi hatinya sudah mengiyakan. Abu Thalib pamannya Nabi, udah iman sama Nabi, iman sama Allah. Makanya yang ngebantu Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, walaupun secara zahir karena beliau kepala suku, ya, beliau menghormati semuanya, seakan-akan tidak mengiyakan apa yang dibawa Nabi Muhammad, padahal udah benar-benar beliau bela. Ya, akhirnya Sayyidina Abu Thalib beliau berkata, tidaklah ada yang mengikuti Muhammad kecuali mereka orang yang cerdas, dan tidaklah ada juga orang yang mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad kecuali dia adalah orang yang berhasil. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad pasti cerdas dan berhasil. Kita Pak, terakhir ini, kalau kita lihat-lihat ya, apa yang dilarang oleh Allah, kalau kita jalani yang rugi kita. Betul apa enggak? Apa yang diperintah oleh Allah, baik itu wajib ataupun sunnah, kalau kita jalani itu kita yang untung. Betul apa tidak? Contohnya, saya kasih contoh ya. Kita hadir di sini di majelis. Dari tadi baca sholat, dari tadi ngebaca syama'il. Untung kita, untung dohir batin. Bapak-bapak udah dapat bungkusan, artinya tenang. Untung enggak? Untung. Ayo coba duduk di tempatnya judian, duduk sama orang-orang yang minum minuman keras, udah dapat penyakit, betul. Minimal pulang baunya udah nggak enak semua. Iya apa enggak? Nah, seperti itu dalam semua konsep kehidupan kita. Kalau udah perintahnya Allah, mau wajib, mau yang sunnah, jangan ditanyain lagi deh. Pasti positif. Dan semua yang dilarang oleh Allah, yang haram, yang dilarang sama Allah, jangan ditanyain lagi. Pasti negatif. Ini yang sekarang lagi viral nih. Dan na'udzubillahi min dzalik. Pinjaman. Pinjam 1.000 bayar berapa Bu? 1.500 ya. Telat bayar ini double berapa? Masya, kan udah larang sama Allah ya. Alasannya apa? Kepepet ini nggak bisa makan, mau meninggal, enggak kan? Kepepet. Tahu kepepet nggak Bu? Ini saya sebulan ini ditangisi orang banyak Bu. Di Jawa banyak. Datang ke kita nangis, minta doa. Minta doa apa kata saya? Lagi belibet sama pinjaman. Na'udzubillahi min. Sampai ada yang pinjam cuma 600.000, langsung suruh bayar 900.000, telat bayar, udah dibayar 5 kali, 100, sisa 400.000 lagi, karena dari 600 jadi 900, sisa 400.000 telat, jadi 1.200.000. Masya, habis itu nangis. Habibnya disuruh apa? Didoain, tapi yang didoain mau berubah enggak? Makanya apa yang dilarang sama Allah, jangan nggak pakai tahu alasannya deh. Kepepet, saya kemarin kepepet sebentar, HP-mu bisa dijual nggak? Ya bisa, ya namanya bukan kepepet. Baju di rumah ada berapa? Ada 10, kalau dijual 5 bisa nggak? Barang bekas, bisa nggak dijual 5? Ya bisa sih, ya apa yang bukan kepepet? Bukan kepepet. TV masih berapa in?
TV 60 in. Ganti dong. Jadi yang 21 ini cukup. Masya. Kadang-kadang kita membahasakan kepepet sedangkan kita tidak kepepet. Keinginan. Jangan sampai naudzubillah min. Ya, saya nggak kepingin orang Banjarmasin nangis juga. Apa yang jadi larangan Allah jangan diterjang. Karena udah dilarang sama Allah udah pasti dampaknya negatif. Yang ambil jalannya Nabi Muhammad, yang ambil petunjuknya Nabi Muhammad, pasti dia selamat, pasti dia bahagia. Ini yang ngomong Abu Thalib yang sudah merasakan kebahagiaan zahirul batin ketika beliau mengambil petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkan kami pada Rasulullah. Ya Allah, jadikan Rasulullah orang yang paling kami cintai ya Allah, lebih dari diri kami, lebih dari segala-galanya ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini di hadapan-Mu sekarang ya Rabb, berada di majelisnya Rasulullah, berada di dalam jalsatul itsnin, berada dalam sholawat kepada Nabi Muhammad, berada dalam zikir dan ingat kepadamu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan kami yang sudah hadir di sini ya Allah. Pulangkan kami dan Kau kabulkan hajat kami ya Allah. Pulangkan kami dan Kau beri keinginan kami ya Allah. Pulangkan kami dan cukupi kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah. Terkadang kami kalah dengan hawa dan nafsu. Terkadang kami kalah oleh godaan syaitanir rajim. Terkadang kami kalah ya Allah melawan daripada ajakan-ajakan yang jelek ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah dalam menjalankan kebaikan ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam mentaati perintah-Mu ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang kemarin kami masih berbuat dosa padamu, yang kemarin kami masih lalai kepadamu, yang kemarin kami masih lupa kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang terkadang dengan adanya perubahan musim ini ya Allah, kami merasa tidak enak badan ya Allah, kami merasakan sakit ya Allah. Angkat penyakit dalam tubuh kami ya Allah, jadikan kami semuanya sehat walafiat ya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepadamu dengan khusyuk, sehingga kami bisa beribadah kepadamu dengan benar ya Allah. Kami dan semua keluarga kami ya Allah, jadikan kami semuanya sehat, jadikan kami semuanya afiat, sehingga kami bisa terus mendekatkan diri kami padamu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Terkadang masa depan menakuti kami ya Allah, terkadang masa depan membuat kami bingung ya Allah, terkadang masa depan ya Allah membuat kami bimbang ya Allah. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami ini ya Allah. Ketika Kau masih beri kami umur ya Allah, ketika Kau masih bisa menjadikan kami bernafas ya Allah, beri petunjuk ya Allah, sehingga kami tidak salah langkah ya Allah, sehingga kami terus dalam perjalanan Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami terus ya Allah dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bitaubah wal qabul. Ya Allah, kami ridha ya Allah, kami rela ya Allah dengan apa yang telah Kau takdirkan kepada kami ya Allah, dan ampuni dosa kami yang telah lampau ya Allah. Terimalah amal baik yang kami lakukan
sebisa-bisanya kami melakukannya ya Allah. Banyak kekurangan dari apa yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ridhai kami semua ya Allah. Berilah sehat dan afiat pada kami ya Allah. Lancarkan rezeki kami zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu ya Allah, yang hanya mengharap padamu ya Allah, yang hanya meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami minta ya Allah. Ibu-ibu sebutkan hajatnya, bapak-bapak sebutkan hajatnya, semuanya sebutkan hajatnya sekarang. Ya Allah, setiap hajat yang disebutkan kabulkan ya Allah. Ala hadhihi wa ala man astaghfara sallallahu wa ala man sayyidil habib Umar al-hadratin Nabi al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Semuanya terakhir Abdul Maghdubi ana wa nabiyyu min ba'di, bareng-bareng semuanya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.